Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nafisa Salsabila dengan NIM K71222213 dari kelas 1H, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bilangan dan jenis-jenis bilangan. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah bilangan operasi pada bilangan. Berikut adalah sejarah bilangan. Kata matematika diturunkan dari kata Yunani kuno yaitu mathema yang berarti mata pelajaran. Pada mulanya, sejarah perkembangan matematika berawal dari beberapa bangsa di dunia, seperti Cina, Babilonia, Mesir, Arab, India, dan lain-lain. Bangsa-bangsa itu memerlukan keterampilan untuk mengendalikan banjir, mengeringkan rawa-rawa, membuat irigasi untuk mengolah tanah sepanjang sungai menjadi daerah pertanian. Untuk itu diperlukan pengetahuan praktis, yaitu pengetahuan teknik dan matematika bersama-sama. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan matematika sangat diperlukan dan telah menyatu dalam kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan dasar dari setiap lapisan masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Keperluan bilangan mula-mula sederhana, tapi makin lama makin meningkat. Sejarah permulaan munculnya bilangan berasal dari bangsa-bangsa yang bermukim di sepanjang aliran sungai, seperti bangsa Mesir di aliran sungai Nil, bangsa Babilonia yang menghuni pinggiran sungai Tigris dan Efrat, bangsa Hindu India di sepanjang sungai Indus dan Gangga, serta bangsa Cina di sepanjang aliran sungai Huanghe dan Yangtze. Bilangan sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa tersebut untuk perhitungan berbagai kebutuhan sehari-hari yang melibatkan bilangan seperti halnya perhitungan perdagangan, penanggalan, perhitungan perubahan musim, pengukuran luas tanah, dan lain sebagainya. Pada perkembangan peradaban manusia, bilangan semakin diperlukan dalam perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa-bangsa zaman dahulu bermacam-macam, hingga akhirnya berkembang menjadi bilangan yang sekarang digunakan, yaitu sistem bilangan Hindu-Arab. Bilangan adalah suatu konsep dalam matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Bilangan juga disebut sebagai suatu yang bersifat abstrak yang memberi keterangan mengenai banyaknya anggota suatu himpunan. Berikut adalah jenis-jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari angka 1 dengan deret ukur bilangan bertambah 1 ke arah kanan. Selanjutnya, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan asli ditambah dengan 0. Bilangan ini selalu tidak bertanda negatif. Selanjutnya, bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu terdiri dari bilangan cacah, misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan negatifnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Gambar di atas merupakan gambar perbedaan dari bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat. Yang selanjutnya ada bilangan positif. Bilangan positif adalah bilangan yang berada pada deret ukur garis bilangan yang dimulai dari 0 ke arah kanan tanpa batas. Contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan negatif. Bilangan negatif adalah negasi atau kebalikan dari bilangan positif, yaitu bilangan yang berada pada deret ukur garis bilangan yang dimulai dari negatif 1 ke arah kiri tanpa batas. Contohnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Gambar di atas merupakan gambar perbedaan dari bilangan positif dan bilangan negatif.
yang menunjukkan bahwa bilangan positif selalu mengarah ke kanan dan bilangan negatif selalu ke kiri. Selanjutnya, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Yang selanjutnya, pecahan. Pecahan adalah istilah dalam matematika yang memiliki bentuk pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2 dan 4/8. Pembilang letaknya di atas dan penyebut di bawah, atau 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Selanjutnya, bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Bilangan ini dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian dua bilangan prima atau lebih. Selanjutnya, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan asli yang merupakan kelipatan dari 2 atau habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan asli yang bukan kelipatan 2 atau tidak bisa dibagi 2. Contohnya 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang berbentuk A plus B, I, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Selanjutnya, bilangan real. Bilangan real menyatakan bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal seperti 2,487139. Selanjutnya ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada bilangan rasional, terdapat di dalamnya sudah mencakup bilangan-bilangan lain seperti bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, dan bilangan-bilangan lain yang menjadi subset dari bilangan rasional. Selanjutnya, bilangan irasional. Bilangan irasional merupakan bilangan real yang tidak dapat dibagi, atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi, bilangan irasional bukan merupakan bilangan rasional atau kebalikan dari bilangan rasional. Yang selanjutnya, bilangan imajiner. Bilangan imajiner merupakan bilangan yang dinyatakan dengan I dan didefinisikan sebagai I sama dengan negatif 1 atau I sama dengan akar negatif 1. Akar negatif 2 adalah bilangan irasional. Tetapi, akar negatif 2 merupakan bilangan imajiner karena tidak ada bilangan real jika dikuadratkan menghasilkan negatif 2. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah bilangan dan jenis-jenis bilangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.